Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengumuman PSW ya. Dan sekarang lagi di sawah, ini di lahan padi. Kali ini mau melakukan penyemprotan ya teman-teman, karena padi sudah mulai ngisi ya atau bunting. Jadi ini perlu dilakukan penyemprotan khususnya untuk buah ya. Oke teman-teman, jadi sebelum video ini berlanjut jangan lupa like dan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, jadi sebelum video ini berlanjut kita lihat dulu ya, seperti biasa kita cek dulu, dan padinya itu sudah seperti ini teman-teman. Mulai ada beberapa yang sudah muncul ya, ini udah mulai bunting, dan kita lihat anakannya ini lumayan ya teman-teman. Ini 30-40an ya. Ini ada yang tinggi, ini mungkin tercampur ya. Ini jenisnya saya kurang tahu teman-teman, karena ini bibit turunan ya. Ini bibit turunan, bukan dari labelan, jadi saya kurang paham ini jenisnya itu apa. Tetapi ini pohonnya tinggi teman-teman, lumayan tinggi, dan untuk panennya kayaknya ini lambat teman-teman. Ini sampingnya juga sama, satu jenis, ini punya tetangga ya. Ini udah mulai keluar semua itu. Ini satu jenis ya, pohonnya itu agak tinggi. Ini kalau ditanam di musim penghujan seperti ini bagus ya, walaupun ini lambat tapi ini bagus kalau di musim penghujan. Nanti kalau keduanya itu lebih baik nyari yang benih yang cepat panen, supaya airnya itu tercukupi ya. Kalau nanti panennya lambat, masuki musim kemarau pak, itu malah susah teman-teman. Jadi kalau sekarang ini air masih tercukupi, jadi tanam bibit yang seperti ini tuh bagus ya. Karena kalau tinggi-tinggi itu ininya panjang-panjang teman-teman. Dari tonase itu bisa berbeda ya dibanding yang bibit pendek-pendek. Ini kali ini saya mau melakukan penyemprotan teman-teman, dan seperti ini ada ulat. Jadi nanti sekalian pemupukan juga kita campur insek ya. Kita tahu masih ada ulatnya banyak, kemudian ada walang sangit juga. Dan ini jam 7 teman-teman. Jadi kalau untuk penyemprotan pupuk itu lebih baik pagi ya. Sore bisa, tetapi lebih bagus itu pagi teman-teman, karena masa fotosintesis itu kan pagi ya. Jadi ketika matahari mulai mau terbit, itu yang lebih bagus untuk pemberian pupuk, apalagi melalui pupuk semprot ya. Itu kalau masih pagi, itu stomata atau mulut dari tanaman ini di bawah daunnya ini masih terbuka teman-teman. Jadi jangan sampai kesiangan nyemprotnya. Mungkin kalau daerah panas, batas maksimal itu jam 8 jam 9 itu kalau udah panas banget mending di stop teman-teman. Dilanjut besok atau gimana, atau sore nggak apa-apa lah. Karena kalau kesiangan itu
stomatanya udah tertutup ya. Jadi nanti penyemprotannya kurang maksimal teman-teman. Ini rumput baru saya semprot udah 5 harian ya. Ini sepertinya tahun ini kayaknya petani di sini kayaknya agak makmur teman-teman, karena serangan hama itu tidak terlalu seperti biasanya ya. Biasanya tuh hama tikus itu sangat meresahkan sekali, dan tahun ini saya lihat-lihat itu hampir semuanya itu bagus semua teman-teman. Tanamannya bagus-bagus, nggak ada yang terserang ya. Semoga tidak muncul lah, biar petani itu lebih makmur ya, kita panen lebih banyak lagi. Karena tahun-tahun kebelakangnya itu banyak sekali petani yang gagal panen teman-teman, karena terserang oleh hama tikus. Dan tanaman kali ini insya Allah bagus semua. Ini daunnya seperti ini, tinggi-tinggi. Ini mungkin kalau udah kelihatan padinya itu landung-landung bahasanya ya, karena parinya tinggi, pasti ininya tinggi-tinggi teman-teman, panjang-panjang. Oke, kita langsung ke penyemprotan ya. Apa aja yang saya gunakan, simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi pupuk yang saya gunakan yang pertama pastinya itu MKP teman-teman, karena ini kandungannya fosfat dan kalium ya. Ini supaya merangsang pembuahan teman-teman. Ini kita kasih MKP sama ini, jadi kita kasih MKP yang pertama, kemudian saya campur dengan gandasil B atau gandasil buah ya. Ini NPK, nitrogennya ini kecil ya karena yang buah. Kemudian saya tambahkan Merauke Vitaflex. Ini pupuk mikro teman-teman, jadi tumbuhan itu sangat membutuhkan pupuk mikro ya, tidak hanya pupuk makro seperti ini. Nih pupuk makro, urea seperti itu tuh pupuk makro ya. Jadi tumbuhan itu juga sangat membutuhkan pupuk-pupuk mikro teman-teman, tetapi kebutuhannya itu sangat sedikit teman-teman. Walaupun sedikit itu harus ya, karena kandungannya itu banyak, dan magnesium, boron, dan apalagi nih, mangan, tembaga, ini masih banyak lagi ya. Jadi ini kebutuhannya sedikit tapi sangat perlu untuk dicampurkan. Ini ada SOP, mungkin ini belum saya pakai dulu teman-teman. Ini nanti untuk penyemprotan yang kedua. SOP ini karena kandungannya itu kalium dan sulfur ya. Ini kan kaliumnya udah cukup ya di MKP sama gandasil B. Jadi ini nanti untuk kedua aja, untuk pembesaran buah atau pengisian buah ya, supaya buah itu lebih berbobot. Dan inseknya saya menggunakan dangke teman-teman, saya menggunakan dangke. Ini yang pertama untuk membasmi ulat, dan kedua itu untuk walang sangit ya, karena ini kontak sistemnya, kalau yang terkena pasti mati teman-teman. Terus saya tambahkan perekat teman-teman, ini perekat supaya menempel ya, karena kalau pagi seperti ini itu masih banyak embun teman-teman, air embun.
Jadi kalau kita nggak kasih perekat nanti langsung hilang. Dan kalau penyemprotan pagi seperti ini pasti basah kuyup kita teman-teman, karena embunnya sangat tebal ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih.